anak saya khususnya anak-anak SMK, sehingga apa? Sehingga anak-anak SMK kemudian memiliki nilai. Dengan nilai itulah kemudian anak-anak bisa diterima di perusahaan-perusahaan, baik lokal maupun nasional, yang insya Allah suatu masa internasional. Ya. Nah, perlu saya sampaikan per hari ini kita sudah men-training sekitar 1.650 ya anak-anak dari SMK. Tersebar dari Malang Raya sampai kemudian nasional. Ya. Kemudian programnya apa? Programnya adalah mulai dari mekanik, kemudian operator, kemudian support, ya termasuk manajerial, ya kita jalankan. Nah kemudian hari ini, ya minggu kemarin, hari Ahad kemarin berangkat dan hari ini berangkat itu sekitar total hampir 24 orang dari anak-anak STM. Ya 14 orang ke Jakarta sebagai warehouseman untuk support warehouse ya di perusahaan dealer nasional. Kemudian 9 orang kita kirim ke PT RIM di daerah Ketapang, itu baru anak-anak SMK kelas 3 ya untuk menjalankan OJT selama satu tahun di lapangan ya. Jadi itu secara singkat di mana tentang ILC. Kemudian yang kedua ILC ada di Malang ya. Kemudian kalau customer kita sudah nasional. Nah terkait dengan program kita, semenuhun Pak Aris luar biasa dengan guru yang baik ya, guru yang luar biasa. Insya Allah Allah akan berikan ujrah nantinya ya. Datang ke ILC untuk memulai untuk membuat perencanaan bagaimana kemudian anak-anak kita dari SMK Muhammadiyah 5 Lamongan untuk ikut training operator gitu ya. Ini sangat bagus, ini luar biasa. Insya Allah Anda adalah orang-orang yang baik, Anda orang luar biasa. Walaupun Anda adalah dari SMK swasta, tapi Anda saya lihat anak-anak saya semuanya ya, saya lihat Anda memiliki sebuah nilai sendiri, beda dengan yang lain. Dan itu adalah modal utama Anda. Insya Allah Anda akan berhasil suatu masa nanti. Nah, perlu saya sampaikan, untuk operator bagaimana? Ini ya, saya sampaikan satu informasi ya, insya Allah sebagai motivasi kita. Anda tahu PAMA Pegadaian Nusantara, itu dulu sekarang ini yang menduduki banyak jabatan-jabatan penting di tambang, di mining, itu adalah dari anak-anak STM, angkatannya Pak Jafar, tahun 90, yang kemudian karena Pak Jafar masuk mekanik, teman-teman masuk ke operator gitu. Jadi operator mulai awal sampai kemudian sekian tahun, sekarang banyak menduduki jabatan penting di perusahaan. Itu adalah dari anak-anak STM, ya. Tapi bagaimana pendidikannya? Nah, mereka perlu pendidikan yang cukup panjang, ya. Tapi intinya ini saya sampaikan, kalau Anda jadi operator, dimanapun Anda berada, ada dua operator itu. Satu adalah operator yang memiliki ilmu, yang kedua adalah operator yang lahir dari autodidak. Langsung jalan, langsung pegang, langsung jejak, ibaratnya begitu. Apa bedanya? Semuanya bisa kerja. Tapi apa bedanya? Kalau orang-orang yang langsung datang, langsung pegang alat, langsung kerja, nuwun sewu, rata-rata mereka nggak punya karir. Jadi awal pegang ekskavator, contohnya pegang doser, nanti sampai tua pun masih sama, gitu. Jadi pegang doser terus. Kenapa? Ya tadi, karena tidak punya ilmu. Nggak punya sertifikat, ya. Tapi kalau kemudian kita berawal dari operator, tapi apa? Kita ngawal dari ilmu dulu, training dulu, punya sertifikat, ya, mengenai operator, maka apa? Anda semua akan memilih karir. Betul, semuanya mengawal dari nol. Tapi apa? Anda nanti sekian lama, sekian tahun, ya, Anda akan memilih karir. Yang kedua apa? Anda akan dihargai orang, termasuk perusahaan-perusahaan. Ya, contoh adalah banyak perusahaan-perusahaan besar dan lain-lain itu mensyaratkan ini apa? Setiap operator harus memiliki sertifikat BMS namanya, sertifikat operator. Maka kalau kemudian mereka memiliki sertifikat, maka mereka akan lebih gampang untuk apa? Untuk masuk perusahaan, ya. Beda dengan yang tadi autodidak, mereka juga bagus, tapi apa? Afwan, saya mohon maaf, karirnya agak susah gitu ya, karirnya agak susah. Ya, nah maka kemudian seperti usulan dari Pak Haris kemarin, ya, saya senang nih. Jadi Anda nanti jadi operator, tapi betul-betul memiliki ilmu. Ya, ingat ilmu yang kita punya itu akan menjadi bekal kita untuk lebih tinggi lagi. Kenapa? Allah akan naikkan derajat orang ahli ilmu daripada ahli ibadah. Artinya apa? Kalau kita menjadi ahli ilmu, memiliki ilmu, insya Allah memiliki makom yang berbeda gitu ya. Nah, bagaimana dengan karirnya gitu? Itu tadi saya sampaikan. Jadi operator pun awal dari operator, nanti pun bisa jadi manajer, itu bisa. Jadi kalau dunia alat berat itu semua terbuka, tergantung kita nanti.
kita ini serius tidak? Kalau kita serius, insya Allah kita akan berhasil. Tapi kalau kita nggak serius, nggak akan pernah berhasil, sama saja kita dimanapun berada. Ya, artinya apa? Artinya kita di dunia itu sangat terbuka untuk karir maupun kesempatan. Nah, berikutnya bagaimana? Tadi untuk karir ya, jadi satu adalah seorang operator harus memiliki technical training dulu. Baru nanti kemudian yang kedua adalah harus ada on job OJT, on job trainer. Atau kalau pakai bahasa lapangan adalah jadi kernet gitu di lapangan. Mungkin 6 bulan, setahun. Untuk apa? Untuk melatih keahlian. Nah, nanti setelah kernet sekian bulan atau sekian lama, baru nanti mulai akan dikasih pegangan gitu. Terus menerus, nanti kalau ada perusahaan, kalau perusahaannya bagus, nanti setiap operator nanti akan dikasih training secara bergulir, secara berjenjang gitu, berkelanjutan. Itulah sebagai ilmu kita semuanya. Di samping nanti pasti adalah remunerasi atau gaji lah, dia bilang begitu. Ya. Nah, anak-anak saya semuanya, kemudian trainingnya apa Pak Jafar gitu ya. Jadi teman-teman saya semuanya itu ada training khusus untuk operator. Itu beda dengan mekanik ya. Kalau mekanik adalah training BMC, Basic Mechanic Course. Tapi kalau operator itu ada training BMS, namanya Basic Machine System. Jadi ada kurikulumnya adalah ada 3-4 kurikulum. Jadi pertama adalah Anda harus belajar mengenai apa? Mengenai personality building, membangun kepribadian. Ini penting, ini wajib kita ikutin kalau bersama ILC. Kenapa? Karena perusahaan hanya ingin mendapatkan orang-orang yang memiliki mentality yang baik, memiliki attitude yang baik, memiliki karakter yang baik, yang jujur, sopan, tawadhu, taat, ya kan, mohon maaf, ya kan, tidak suka ngambil punya orang atau pakai bahasa lapangan adalah bahasa malingan gitu ya. Mereka akan senang begitu, ya, taat dan lain-lain. Ya, maka kemudian harus ikut personality building sekitar 5 hari minimal, maksimal. Bisa 2-3 hari juga bisa. Yang kedua apa? Anda harus mengerti basic machine system, teman-teman saya, anak saya semuanya. Basic machine system. Artinya apa? Anda nanti akan belajar setiap produk, setiap unit itu bumper to bumper. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nanti Anda akan belajar mengenai komponen-komponennya. Termasuk apa? Termasuk cara kerjanya dan fungsinya. Jadi gitu. Nanti kita ajarkan. Setelah itu apa? Anda harus belajar tadi apa? Mengenai apa? Mengenai kira-kira minor repair-nya. Jadi kalau repair kecil, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Anda harus ngerti. Ya, sehingga apa? Sehingga kalau Anda sudah ngerti mengenai basic komponen utamanya, letaknya, fungsi utamanya, termasuk maintenance-nya, maka apa? Nanti Anda tatkala pegang alat, Anda nggak asal jejak gitu loh. Nggak asal jejak, nggak sukun jejak gitu. Asal pegang, enggak. Anda betul-betul memiliki ilmu. Contoh, start engine harus low idle. Kenapa low idle? Nanti ada penjelasannya. Kemudian naikin engine, RPM engine dengan konstan gitu ya. Kemudian pada saat udah mau istirahat, turunkan dulu RPM engine-nya. Setelah sekian lama baru dimatikan. Itu semua ada ilmunya. Tapi kalau Anda nggak belajar, Anda nggak tahu fungsi-fungsi, nanti terjadi tahu-tahu rusak begitu. Ya, ini sangat penting. Ya, intinya adalah nanti Anda kalau pegang alat itu betul-betul dengan ilmu, dengan perasaan. Seperti Anda gendong bayi dah gitu. Ya, Anda betul-betul dengan hati-hati. Nah, yang kedua, setelah Anda lulus BMS sekitar 5 hari, nanti Anda akan belajar apa lagi? Belajar mengenai basic maintenance. Anda akan diajarkan mengenai maintenance itu apa, perawatan itu apa gitu. Ya, tidak semata-mata ganti oli, Anda akan diajarkan. Ya. Kemudian apalagi nanti Anda akan diajarkan mengenai panel-panel. Anda semua akan diajarkan nanti. Sehingga Anda akan tahu dan mengertinya. Nah, setelah 1, 2, 3, 4 tadi selesai, baru nanti Anda akan belajar mengenai teknisnya. Pegang excavator, maju, mundur, swing, pump up, pump down, arm up, arm down, bucket down, bucket down. Nanti kemudian bagaimana diggingnya, slopingnya, apalagi kemudian loading unloadingnya. Nanti akan diajarkan. Ini semua ada ilmunya, ya. Nah sehingga nanti betul-betul Anda tatkala bekerja di lapangan, Anda ngerti tuh, ini salah nih, ini benar nih, ini jalannya salah nih, ini jalannya benar. Anda tahu. Inilah yang mahal, ya. Inilah mahal, terus terang, ya. Ini mahal. Nah, sehingga karena mahalnya itulah kemudian setiap perusahaan mewajibkan calon operatornya memiliki sertifikat, ya. Dan kemudian kalau Anda yang memiliki sertifikat, ya banyak keuntungannya. Bahkan dimanapun Anda akan dilihat orang. Nah, Anda ngelamar nih,
ya kan, tahu-tahu Anda melampirkan sertifikat sudah pernah training, itu pasti beda. Ya, itu pasti beda dengan yang tidak gitu ya, sehingga insya Allah Anda punya karir ya. Sehingga itulah kemudian tahapan-tahapan nanti kalau ikut training di LC ya. Jadi satu adalah personal building, harus ikut trainingnya, kemudian basic machine system. Maka Anda nanti kalau masuk training nggak boleh banyak rokokan, nggak boleh banyak ngelamun, nggak boleh banyak main game lagi ya, nggak boleh banyak begadang. Minimal seminggu 2 minggu harus betul-betul masuk pesantren ya, fokus untuk belajar. Kalau Anda nggak belajar, nanti Anda lupa. Ya, otak kita yang udah biasa santai tidur, kita bangunkan lagi. Ya, baru nanti kemudian kita belajar mengenai panel-panel, kemudian kita belajar mengenai basic maintenance, baru nanti kita bicara mengenai teknisnya, pegang operator, pegang bulldozer, mengoperasikan, ya, caranya ngecek, P2H, program pemeriksaan harian, kita akan belajar, anak saya, tambah saya semuanya, ya, Anda semuanya, ya. Maka seperti itulah nanti kalau sudah selesai, baru Anda bisa dapat sertifikat. Ya, setelah itu apa? Ya terserah Anda mau kemana. Kalau pas ILC punya lowongan, kita masukkan. Kalau tidak, minimal Anda sudah tahu tuh. Yang kedua, teman-teman saya semuanya, tolong tuh. Jadi nanti setelah Anda selesai training, kalau nanti belum ada lowongan di ILC, Anda ikut ngernet tuh dimanapun berada. Mau di Lamongan, kah, mau di Babat, kah, mau di Senggersi, mau Anda jadi kernet, nggak apa-apa. Anda di sana kernet, nggak digaji, nggak apa-apa. Yang penting apa? Anda belajar di sana. Ya, nanti kalau udah kernet, bantu operatornya, nanti Anda akan punya kesempatan untuk pegang alatnya, penghidupnya. Itulah nilainya, itulah ilmunya. Itu sangat berharga. Sehingga apa? Sehingga kalau kemudian Anda sudah training, kemudian kernet 6 bulan atau 1 tahun, insya Allah perusahaan-perusahaan besar akan tutup mata anak saya semuanya. Perusahaan-perusahaan besar akan tutup mata untuk apa? Tak kala nanti Anda masuk. Insya Allah pun saya, Pak Jafar pun insya Allah lebih mudah untuk mengirimkan Anda ke lapangan. Ya, jadi itu kira-kira penjelasan saya Pak Haris dan anak saya semuanya. Ya, monggo nggak terlalu panjang karena memang tidak presentasi, tapi minimal short mengenalkan secara singkat. Ya, silakan nanti kalau ada ditanyakan. Pak Haris, monggo. Ya, baik, terima kasih Pak Jafar atas penjelasannya. Tadi secara Pak Haris, Pak Haris, Afan mau nonton di layar saya muncul TV, muncul perempuan cantik nih, saya boleh nggak itu dihilangkan ya? Oh gitu, ya. Oke. Ganggu puasa ini. Oh. Ya, saya belum ngamati, baru ini tadi. Oke. Itu miliknya Denny kalau salah itu. Oke. Sudah saya check out. Oke, siap. Gini Pak Jafar, tadi secara penjelasan tadi Pak Jafar menyampaikan tentang singkat tema atau mungkin gambaran tentang pelatihan ada di sana. Mungkin dari segi yang lain, waktu, kemudian bagaimana nanti di sana itu jam berapa kalau pendidikannya itu, kemudian sampai jam berapa, kemudian nanti tempat tinggalnya itu kalau misalkan dari luar kota bagaimana, kemudian nanti akses ke tempatnya itu apakah di daerah mana kemarin bimbingnya atau di kampusnya Pak Jafar sendiri itu tempatnya. Sementara itu Pak, untuk yang dari saya dulu nanti biar anak kami lebih jelas gitu. Monggo. Oke, siap Pak. Ya Pak Haris. Jadi nanti untuk khusus operator itu nanti saya tempatkan di Blimbing. Jadi di kota ya, bukan di kampung. Kalau di ILC sekarang agak di kampung. Nanti di kota, ya dekat kota. Kemudian lamanya training bagaimana? Sekitar 3 minggu. Jadi seminggu untuk bentuk karakter, bentuk kepribadian, baru nanti 2 minggu khusus untuk yang teknik maupun yang skill, ya untuk teknis operationnya. Nah, itu 3 minggu ya, kira-kira gitu. Kemudian untuk kosnya bagaimana? Di sekitar ILC, nanti fasilitas ILC, di sana udah banyak Pak Aris dan teman-teman saya semua, dan saya semuanya itu kos-kosan banyak. Dan rata-rata per kamar itu sekitar 500.000 untuk 2 orang. Jadi 1 bulan 250.000 gitu ya. Kalau untuk makan pun sama. Jadi kalau makan pun ya mau 10.000 ono, 12.000 ono, 15.000 ono, 20.000 ono gitu kan. Jadi tergantung kita mau pilih yang mana. Jadi untuk akomodasi dan lain insya Allah Malang siap ya. Insya Allah kalau untuk makan lebih baik daripada
pilihannya lebih baik daripada Lamongan. Ya lihat Anda wajah-wajah Anda seperti soto Lamongan mulu gitu kan. Karena terkenal adalah soto Lamongan dan ayam lele Lamongan gitu ya. Kalau Lamongan itu ya terkenal ya. Enggak lah, saya suka Pak Jafar suka Lamongan, soto Lamongan. Jadi banyak menunya. Jadi kalau masalah itu aman Pak Aris, jadi silakan monggo dipertimbangkan ya. Itu kira-kira ya. Ada lagi? Monggo. Silakan ada yang mau pertanyaan. Ke depan ini enggak apa-apa di sini. Ya. Mas, enggak apa-apa. Wakili satu mungkin ada yang mau menanyakan. Ayo, ya nggak apa-apa. Sini, dampingi sama saya. Ayo, sini. Apa? Ya, masih diskusi dengan temannya sebentar. Dicatat juga boleh. Ya, Tulis juga boleh. Ya, silakan. Ayo, apa-apa. Duduk. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum. Pak, saya ingin bertanya, untuk biaya pelatihannya operator itu berapa? Sekitar berapa? Itu aja? Ya. Jadi gini, untuk biaya operator itu memang beda dengan mekanik, Mas. Jadi kalau operator itu memang agak spesial, ya. Sebetulnya kalau biayanya sih nggak terlalu mahal. Tapi apa? Tapi kita nanti perlu alat, ya. Jadi kalau untuk in-class training, di dalam training itu aman-aman aja. Tapi apa nanti ada sekian jam, sekian hari, nanti untuk kita pakai apa? Untuk nyewa alat eksavatornya, semua nyewa ya. Artinya ada bebannya. Jadi nyewa eksavator, nyewa bulldozer. Itu nyewa eksavator itu per jamnya adalah sekitar 175.000 atau 200.000. Sama dengan bulldozer. Itu satu, kita harus nyewa per jamnya. Yang kedua, kita harus nyiapin untuk BBM-nya tuh. Alat berat eksavator yang 20 ton itu rata-rata per jamnya, Mas, itu adalah 20 liter rata-rata atau 15 liter. Ya, kali 1 liter berapa sekarang? Hampir 14.000. Sehingga total jenderal untuk rata-rata kita itu agak sedikit, kalau untuk ukuran kita mungkin mahal ya, tapi kalau yang dibanding dengan ilmunya enggak lah. Sekitar 13,5 juta, Mas, untuk trainingnya. Jadi nanti untuk kaosnya, untuk in-class trainingnya, untuk instrukturnya, ya, untuk fasilitas eksavatornya, kemudian untuk training operatornya, tempatnya, itu semua segitu per orang. Mungkin disampaikan juga teknik pembayarannya bagaimana, Pak? Apakah harus lunas di awal atau bagaimana? Atau waktu ujiannya saja, atau mungkin bagaimana yang diangsur istilahnya seperti itu misalnya. Jadi kalau untuk teknisnya itu kan sekitar 3 minggu ya. Ya kalau bisa. Jadi 3 minggu karena kita itu betul-betul nyiapkan, termasuk nanti saya Pak Jafar harus nyiapkan eksavatornya, nyiapkan tempatnya, nyiapkan instrukturnya. Ya nanti 50% DP Pak Haris, 50% DP, sisanya nanti pertengahan training Pak Haris. Oh gitu. Iya. Jadi fasilitasnya itu dari yang diterima anak-anak, yang jelas jumlah 13 sekian juta itu dapat pendidikan, seragam, kemudian buku modul, sertifikat atau ujiannya juga itu nggih, termasuk nggih. Sertifikat atau buku modul dan buku modul. Oh nggih. Nggih, Pak. Nggih. Sama coffee break. Sama snack. Oh, sama snack dapat. Apalagi tanya. Maju gak apa-apa. Gak apa-apa, tanya. Usia. Minimal atau maksimal? Ayo. Ya, tanya aja, Pak. Tanya lagi. Pak, tanya lagi. Ujian lagi, Pak. Pak, maksimal untuk pendaftaran usianya itu maksimal berapa? Kalau usianya kita menuntut ilmu itu adalah dari mulai lahir sampai mati. Berarti bebas.
intinya bebas ya, tidak ada batasan gitu Pak ya. Iya, kalau namanya ilmu itu kan harus begitu. Maka niatnya belajar nanti jangan nyari kerja, menuntut ilmu. Nanti ilmu dapat, pahala dapat, kerja dapat, gitu. Berarti tidak ada batasan untuk usia, berapapun Betul. diterima. Tuh. Ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Untuk tinggi badan itu maksimal Nah, tinggi badan atau fisik Pak ini Pak? fisik. Oke. Tinggi badan, Kalau berat operator itu badan atau gimana itu? sama, jadi nggak ada nggak ada batasan. Ada batasan. Oh, berarti bebas ya. Soalnya kan di sini itu ada murid saya yang kecil Pak, pendek. Jadi takut. Itu nanti kan operatornya apakah nanti misalkan waktu ngoperasikan mesin atau mungkin alat beratnya itu jangan-jangan nanti terkendala. Misalnya gasnya terlalu jauh, terus kemudian pos lentang atau tombol-tombolnya terlalu jauh. Ini ini ada yang seperti itu kemarin itu Pak ngomong ke saya gitu. Iya Pak Aris, pendek sama cebol beda loh ya. Hampir sama lah Pak. Nanti justru takutnya gini, kalau nanti pegang unit-unit kecil 20 ton masih kelihatan orangnya, tapi kalau nanti suatu masa pegang unit giant, ya kan unit-unit raksasa, mana operatornya hilang gitu. Oke. Jadi nggak ada Pak ya persyaratan tinggi badan, bebas juga. Nggak ada. Ya, nggak ada. Ada yang lagi? Jam masuknya ya. Jam masuk atau pulang? Oh iya, ini ada lagi saya mewakil dari anak-anak ini menanyakan jamnya tadi belum dijawab sama Pak Jafar. Istilahnya Oke, kalau jamnya ya hariannya itu jamnya bagaimana, adalah liburnya hari apa saja dan seterusnya. Oke, di LC itu masuknya Senin sampai Jumat, ya. Kalau aktivitas jamnya satu adalah jam 4.30 sholat subuh. Habis sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian kita siap-siap mandi, sarapan macam-macam. Nanti 6:30 kita sudah di mana di lokasi training. Senam sampai jam 7. Setelah jam 7 belajar lagi sampai jam 10. Jam 10 istirahat, sholat duha, silakan atau istirahat. Habis jam 10 lebih seperempat masuk lagi. Masuk pelajaran sampai jam 12 kurang seperempat. Untuk makan, untuk istirahat, ya, untuk sholat zuhur berjamaah, kemudian on lagi jam 1. Satu lagi on lagi nanti sampai jam 2:30 sholat asar, baru nanti on lagi sampai jam 4. Jadi kita jam 7 sampai jam 4. Ya. Tapi insya Allah anak-anak Lamongan soleh kan, sholatnya kan sholat subuh di masjid ya. Pasti bangunnya jam 3:30 ya, udah bangun ya. Beda dengan anak Malang. Malangnya sholatnya di rumah. Sholat subuh jam 5, jam 6 ya gitu. Tapi sholat Lamongan insya Allah enggak lah ya. Apalagi Muhammadiyah. Jadi siap kalau bangun pagi gitu. Oke. Ada lagi? Hah? Biaya pendaftaran mekanik berapa? Itu tadi itu yang biaya 13 itu biaya operator atau beda dengan mekaniknya Pak? Operator, itu operator. Oh itu operator. Kalau mekanik saja itu bisa enggak? Mengambil mekanik saja bisa apa enggak? Terus biayanya apa sama? Gitu. Oke, kalau mekanik itu ada 2 ya. Jadi satu adalah untuk biaya trainingnya itu 7,5 juta. Ya selama 3 bulan. Bukan lagi cuma 3 minggu, 3 bulan. Ya. Kemudian itu plastik dapat sepatu, safety dapat kaos, kemudian dapat modul, ya, dapat sertifikat, ya. Nah nanti setelah lulus, ya, nanti boleh ikut UJT atau penyaluran lewat kami, atau Anda lewat sendiri gitu. Jadi diberikan pilihan. Kalau Anda habis lulus training kemudian nyari kerja sendiri, monggo, silakan. Ya kan, Anda nggak usah lagi bayar lagi tadi. Tapi kalau kemudian Anda ikut ILC, nanti kemudian sudah kerja di lapangan, nanti harus bayar lagi manajemen fee, Pak Aris, 5,5 juta Pak Aris. Ya, sehingga kapan dibayar? Tatkala nanti Anda sudah berangkat ke perusahaan. Begitu. Jadi total kita tadi 7,5 plus 5,5. Yang 5,5 untuk biaya Anda sudah kerja, untuk penyaluran. Ya, untuk ngasih kami biar kami bisa hidup, kami bisa tetap jalan, ya. Jangan sampai nanti kami hanya ngajarkan, habis itu ngajar selesai, kami nggak bisa gerak lagi. Kasihan nanti yang lain. Sedangkan 7,5 juta nanti betul-betul untuk Anda belajar. Jadi 7,5 nanti itu untuk apa? Tak balikan lagi ke Anda. Ya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk ilmu. Training selama 3 bulan dengan 13 buku modul. Gitu.
Jadi 13 buku modul. Sehingga nanti Anda harus lulus minimal nilainya 7 di sini. Sehingga nanti kalau Anda ada yang masih malas, tidak biasa belajar, tidak biasa bangun pagi, maka berat untuk masuk ILC. Kenapa? Anda nilainya di bawah 7 Anda nggak lulus. Maka kalau betul-betul masuk ke mekanik harus serius, kemudian komitmen, ya, kemudian meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik, kebiasaan yang nggak untuk belajar, nyantai, rokokan, main game, begadang, itu ditinggalkan. Ya, kenapa? Karena Anda harus lulus belajar 13 buku selama 3 bulan. Ya, Anda bayangkan tuh Mas, 13 buku dalam 3 bulan, baik teori maupun praktek. Nah, gitu Pak Aris ya. Oke Pak, terima kasih. Ada lagi? Ya tetap ada lah, itu semuanya hampir sama. Sekali yang itu tuh sama. Yang dia jelas, schedule waktu jelas, tidak hidup di sana juga jelas tentang itu, terus fasilitas yang diberikan juga sudah jelas, ya kan? Dapat modul, dapat seragam, dapat macam itu. Iya tinggal kamu, ya boleh silakan. Cuma kalau misalkan butuh bantuan untuk kosnya, ini pihak ILC membantu mencarikan begitu, Pak Jafar, kalau untuk kosnya membantu mencarikan. Aman. Di sini banyak kalau Pak Aris, kalau mekanik nih, ini berdatangan terus berundoyon ini udah 46 kelas tuh. Wake. Oke. Pak, matur nuwun. Udah selesai ya. Jadi begini Pak Jafar, terima kasih atas tanggapan dan jawabannya tadi. Yang jelas anak-anak ini sudah lebih paham. Jadi lebih mengerti, gambarannya itu akhirnya sudah ditangkap oleh mereka. Kemudian untuk nanti apabila mungkin di besoknya itu ada pertanyaan yang perlu disampaikan, nanti melalui saya mungkin bisa dipertanyakan, kemudian nanti secara langsung akan saya tanyakan ke beliaunya Pak Jafar. Mudah-mudahan nanti secepatnya bisa tersampaikan. Nah, untuk waktu ini kan belum disepakati ya Pak. Ini mulai training kapan harus disepakati kan, harapan dari saya pribadi, dari siswa-siswa calon ini, itu sebisa mungkin disepakati waktunya kan begitu. Jangan sampai istilahnya nggak bareng gitu Pak ya. Satu masuk, besoknya 1 minggu lagi masuk, atau 1 bulan berikutnya masuk lagi. Kalau bisa kan tidak seperti itu Pak nggih? Iya. Ya, kalau bisa serempak, makanya disepakati. Ini nanti yang jelas dari siswa ini akan berdiskusi sendiri, tidak hanya berdiskusi dengan temannya, tapi juga berdiskusi dengan keluarga. Jadi mohon untuk disepakati bersama nanti, biar dari calon siswa ini membentuk rapat koordinasi tersendiri untuk memastikan kapan pelaksanaannya. Yang jelas ILC terbuka mulai kapanpun, insya Allah siap. Begitu Pak Jafar nggih? Oke Pak Aris, ditangkap. Jadi nanti untuk yang pertama ingin saya sampaikan, tolong nanti Pak Aris bantu teman-teman saya juga, anak saya semuanya, waktu masuk ILC tolong luruskan niat dulu ya. Niatnya jangan nyari kerjaan. Ini adalah mencari ilmu, ya. Nanti insya Allah ilmu dapat, pada dapat, kerjaan dapat. Yang kedua, nanti dipastikan tuh mau yang mekanik atau operator Pak Aris. Kalau operator itu bisa dijalankan sewaktu-waktu, mungkin bulan depan bisa jalan. Tapi kalau mekanik Pak Aris, nanti jangan yang penting anak sepakat dulu, nanti koordinasi dengan CSR kami Pak Aris untuk mengambil slotnya kapan gitu. Di sini kan sudah banyak yang Pak Aris yang sudah inden, udah nunggu giliran. Nanti anak-anak dari Lamongan, nanti yang penting sepakat dulu, ya nanti karena berapa orang, nanti langsung koordinasi dengan tim saya Pak Aris untuk kapan ngambil start kelasnya gitu ya. Oh gitu, nggak. Ternyata beda ya mekanik sama operator, model kelasnya itu ya. Maksudnya mungkin eventnya beda. Jadi yang mekanik tadi antri banyak, tetapi yang operatornya mungkin bisa sewaktu-waktu begitu, ya. Intinya begitu. Betul. Ya Pak. Kalau nggak segera daftar ya nggak dapat. Oh gitu, oke. Ya baik Pak, nanti akan segera didiskusikan dengan murid-murid kami. Saya kira cukup ya anak-anakku, cukup sudah paham ya.
biar dipertimbangkan lagi, juga berdiskusi dengan orang tua terutama itu, karena ini juga harus minta izin restu dari orang tua juga. Mudah-mudahan nanti keluarga juga bisa mendukung dalam program training pelatihan ini. Saya kira cukup Pak Jafar. Sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih kesediaan Pak Jafar. Mbak Aris, satu lagi nih, satu lagi. Monggo, terakhir dari sebelum saya. ditutup, monggo menyampaikan statement atau apa mungkin pengantar, monggo. Anak-anak ini ada yang masih cengeng nggak ya kira-kira ya? Kalau semuanya sudah sunat ya Pak. Ya, kalau masih cengeng, nggak berani keluar dari rumah, tidurnya sama emaknya, ya nggak usah masuk ILC, nggak cocok. Sudah tidur sendirian ya? Sudah banyak yang tidur sendiri-sendiri ya Pak? Oh ya kalau jiwanya bonek, ya kan, Ya. berani tantangan itu baru saya seneng itu. Oke. Ada lagi Pak mungkin sebelum Ya, diakhiri? cukup. Oke, cukup ya. Oke, Cukup. baik. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Jafar dari ILC Malang. Dan nanti suatu saat kalau misalkan memang ada yang diperlukan untuk pertemuan lagi, mungkin yang kepentingan untuk yang mendesak atau bagaimana. Kemudian anak-anakku terima kasih juga atas kehadirannya. Mudah-mudahan nanti setelah pemaparan ini bisa membawa sesuatu sehingga di rumah nanti bisa dipertimbangkan, dimusyawarahkan dengan pihak keluarga. Saya kira cukup, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Jafar membawa berkah manfaat untuk kita semua. Semoga Allah juga selalu melindungi kita semua. Saya selaku moderator, perantara, sekali lagi terima kasih semuanya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kami mohon maaf, kami mohon pamit Pak Jafar. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Ya, terima kasih. Lumayan ya. Si mekanik mau 7,5 ditambah 5,5. Operator apa mekanik ya? Tambah 5 kan langsung dapat kerja. Plus kerja. Nah, ini kan keluar dari panggilan. Tapi ya kok operator